Welcome to KGC Royal Surabaya, a place that we love to call it home. With one heart, we proudly declare that I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day, he rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of body, and the life everlasting. Amen. In one faith and one heart, we are living as a body of Christ because of His gospel of the kingdom. Proverbs 22, verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Gospel must get younger. Let's make it fun, make it meaningful. KG Saints yang siap memuji Tuhan, katakan yeay! Mari bangkit berdiri. Are you ready, KG Saints? Darahmu telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak awal, tapi Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh, come on. Oh, oh. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Hidupku bersama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Oh, hey. Sungguh tiada taranya. One, two, three, go! Oh, oh. Oh, oh, oh. Mulia nama-Mu. Oh, oh. Oh, oh. Mulia nama-Mu. KG Saints, kita percaya hanya Tuhan yang layak dipuji, hanya Tuhan yang layak disembah. Karena itu KG Saints, mari kita katakan dengan segenap kekuatan kita, dengan semangat, to God be the glory for the things He's done. Amin.
the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Sekali lagi. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Agunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Kami nyatakan Yesus mulia. Hey! Dengan satu suara kita nyatakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Katakan, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Angkat kedua tanganmu, katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, semua. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku Tuhan, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah. Sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan, haleluya, kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Kami ucap syukur buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Sama. Yang percaya Allah kita setia, katakan haleluya. Come on. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu
bersyukur Bapa. Untuk semua kebaikan Tuhan, kami bersyukur untuk kesetiaan pada hidup kami. Ini kami Tuhan mendekat di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau lebih lagi. Thank you Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah, ya Tuhan, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ya Tuhan, bukan setia, bukan setia, bukan setia pada panggilan-Mu, bukan setia pada rencana-Mu. Kami kan setia Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu, rencana-Mu Tuhan. Kami
kan setia, kami kan setia. Kini aku percaya pada rancanganmu bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Karena Engkau Allah yang personal, Tuhan. Engkau Allah yang tahu masing-masing kami, pribadi lepas pribadi. Kau yang paling mengenal kami ya Bapa. Kami percaya, apapun seruan kami pun Kau pun mendengar. Biar sampai akhir hidup kami, dan kami bisa selalu setia padamu Yesus. Yang tak pernah gagal, Allah yang selalu setia bersamaku. Tak peduli masa lalu, peduli, tak peduli. Namun kasih-Mu tinggal tetap dalam masing-masing hidup kami. Aku percaya, aku percaya, ku berseru Kau pun mendengar, ku berserah. Amin. Aku percaya, aku percaya, aku percaya, ku berseru Kau pun mendengar, ku berserah.
percaya Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Ku berseru, kau pun mendengar. Ku berserah. Amin. Oh, aku percaya. Kau mendengar seruan hati kami. Jangan berani ku nyatakan, ku tak takut, sebab aku milikmu, takkan gentar. Sebab engkau beserta, ku tak takut. Sebab engkau setia, takkan gentar. Kuasamu sempurna, ku tak takut. Sebab aku milikmu, takkan gentar. Sebab engkau setia, ku tak takut. Sebab engkau setia, takkan gentar. Kuasamu sempurna. Amin. Amin. Aku percaya. Aku percaya. Ku berseru, kau pun mendengar. Ku percaya. Amin. One more time. Aku percaya. Aku percaya. Ku percaya engkau. Percaya. Ku berseru, kau pun mendengar. Ku berserah. Amin. Amin. Thank you Tuhan buat berkat-Mu. Ya Tuhan, kami percaya Engkau selalu beserta. Kami percaya hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Allah yang setia, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, thank you buat berkat-Mu malam ini. Thank you buat berkat-Mu sore hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah hanya hikmat-Mu saja, biarlah hanya hati-Mu saja ya Tuhan yang tersampaikan. Dan urapi setiap hati kami Tuhan, biar hati kami bisa jadi hati seorang murid yang mau dibentuk, yang mau diajar ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita, biarlah firman-Mu menjadi terang ya Tuhan bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Thank you guys, teman-teman musician dan PAW. Oke. Ternyata agak mendredeg ya. Oke. Shalom Kegisians, mungkin ini pertama kali ya aku naik. Oke, aku perkenalkan diri. Aku Ruben Apriliawan, namaku Ruben. Mungkin udah banyak yang kenal juga. Tapi buat yang belum kenal, salam kenal guys. Aku berprofesi sebagai arsitek dan sekarang juga nyambi jualan electrical parts gitu ya. Dan oke, langsung aja. Hari ini aku dikasih tema sharing tentang
Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Kisah yang udah sering banget kita denger ya. Dari kita kecil dulu di sekolah minggu. Mungkin ada yang gak di sekolah minggu, gak apa-apa guys. Mungkin di sekolah Senin, apa sekolah Selasa, atau sekolah Jumat. Nah gak apa-apa. Jadi hari ini kita akan belajar sesuatu ya. Kita juga gak pertama kali dengar Yunus. Yunus adalah seorang nabi yang diutus Tuhan. Kemudian dia malah pergi lari dari hadapan Tuhan. Kemudian akhirnya dia dibuang masuk dalam perut ikan besar, and then akhirnya dia tobat, akhirnya ke Niniwe untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, anyways, sermon hari ini aku kasih judul POV, Point of View. Aku mau coba kita bawa ke, thank you Pastor Andre. Oke, hari ini aku kasih judul POV ya. Aku mau bandingin antara Yunus POV dengan POV-nya Tuhan. Mari kita belajar sesuatu hari ini dan kita coba breakdown ya kisah Yunus. Kita buka yang pertama Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe. Mungkin gak kayak gitu suaranya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap Tuhan karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap, tapi untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Fakta apa yang kita dapat? Yunus adalah seorang nabi. Pertama. Yang kedua, Yunus diutus Tuhan ke Niniwe. Yang ketiga, Yunus bersiap-siap. Tapi gak ke Niniwe. Tapi menjauh dari hadapan Tuhan. Ke Tarsis. Dan membayar biaya perjalanannya. Anyway, sedikit fakta guys. Kemarin waktu nyiapin ini, terus aku sempat browsing ya. Yang aku dapetin adalah jarak dari Yafo ini di port di Israel. Jarak dari Yafo ke Niniwe jarak dari Yafo ke Tarsis itu lebih jauh daripada Yafo ke Niniwe. Nih, ini sumber yang aku dapat. Jadi dari Niniwe ke Yafo itu berjarak 2.500 mil atau sekitar 4.023 kilometer. Jakarta aja nggak sampai 1.000 setahu saya. Dan dari Niniwe dari Yafo ke Niniwe itu hanya 550 mil. Sekitar 885 kilo. Ibaratnya kalau diterapkan di Indonesia gitu kan, kita juga Yafo di mana sih? Tarsis di mana? 4.000 itu seberapa sih? Nggak ada bayangan gitu ya. Jadi ibaratnya dari Yafo atau Israel ke Tarsis itu seperti kurang lebih dari Surabaya ke Thailand jalan darat. Bayangin lah, sejauh apa coba? Oh mati. Oke. Cek. Oke. Nah, lu jadi kayak gini suaranya. Oke. Jalan aja ya guys. Dari Niniwe dari Yafo ke Tarsis itu ibarat dari Surabaya ke Thailand jalan darat. Naik perahu. Naik pesawatnya sekitar berapa jam ya? 4 jam. Kurang lebih segitu ya. Sedangkan dari Israel ke Niniwe itu seperti dari Surabaya ke Pelabuhan Merak di Banten, Jawa Barat. Nah, kalau kita lihat dari perbedaan jarak ini, selain dari jarak yang jauh, otomatis biaya perjalanannya lebih mahal ke Tarsis. Dan ini menariknya guys, Yunus rela untuk bayar biaya lebih ke Tarsis untuk lari dari hadapan Tuhan. Kayak, what? Apa sih gitu? Apa sih maunya Yunus? Nah, kira-kira apa sih yang nyebabin Yunus lari dari hadapan Tuhan? Ada yang mau coba jawab? Igisin? Takut. Hihi.
Oke. Ada lagi? Ada yang mau coba jawab gak? Apa? Healing. Kayak Tuhan healing dulu lah bentar, capek nih. Beritain firman terus. Jauh banget tapi keadaan healing ke Tarsis. Ada lagi gak? Satu orang coba. Pore. Lagi ada tiket promo. Oke. Lagi ada tiket promo. Nah guys, faktanya ini. Kita coba balik lagi ke tadi ya. Yunus adalah seorang nabi dari Ibrani, bangsa Israel. Nah, nabi itu punya tugas untuk menyampaikan firman Tuhan pada bangsa Israel. Berarti kalau nabi, dia kenal dong sama Tuhan. Iya gak sih? Dia kenal dan dekat pastinya. Karena nabi itu salah satu orang yang bisa langsung punya connection dengan Tuhan. Kalau kayak aku warga biasa gitu gak bisa. Walaupun sama-sama dari dari Israel. Tetap gak bisa. Dan berarti Yunus kenal betul kan ya? Masih gak percaya? Aku kasih bukti. Coba buka di Yunus 1 ayat 9. Kita bacain ya. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Yang kedua, aku kutip di Yunus 4 ayat 2, yang di bagian B. Bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Nah, dari sini kita lihat Yunus benar-benar kenal sama pribadi Tuhan. Di situ Yunus bilang kalau Tuhan itu penuh kasih, pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta menyesal akan malapetaka. Intinya kayak Tuhan ini penuh kasih. Dan Yunus tahu pasti gak mungkin Tuhan bakal hukum. Tuhan pasti ngampuni Niniwe. Dan Tuhan pasti nunjukin kasihnya pada Niniwe. Nah, tapi Yunus gak mau Tuhan nunjukin kasihnya pada Niniwe. Kenapa? Kenapa kira-kira? Apakah Niniwe kurang menarik? Apakah gak ada tempat healing di sana? Bisa jadi. Apakah bosen nih di sana? Anyway guys, Niniwe ini bukan bagian dari bangsa Israel. Which means berarti Niniwe bukan Israel. Dan parahnya lagi, Niniwe adalah musuh Israel. Nah, ini dia. Niniwe adalah musuh bangsa Israel. Karena Niniwe musuh bangsa Israel, Yunus mau Niniwe dihukum Tuhan. Dia ingin lihat Niniwe beneran dihukum Tuhan. Dia pengen lihat Niniwe mati, musnah dari hadapan bumi. Pengen lihat dihukum Tuhan. Kalau dipikir-pikir ya guys, Yunus sama Niniwe ini sama jahatnya Pak. Iya gak sih? Jahat banget. Apa coba bedanya sekarang Yunus sama Niniwe? Niniwe ngelakuin segala kejahatan, Yunus pengen Niniwe mati. Wih, padahal di balik itu tuh ada rencana Tuhan yang besar. Ada hal yang ingin Tuhan nyatakan. Tapi karena jiwa nasionalismenya dan kebenciannya pada Niniwe, menarik Yunus menjauh dari hadapan Tuhan. Menjauh dari rencana Tuhan yang besar. Nah, sebelum lanjut, aku mau kesaksian dikit. Kemarin waktu nyiapin ini, aku sempat mikir guys. Sempat kayak ngerenungin, kira-kira apa ya Tuhan? Ada kisah gak yang kira-kira yang relate dengan kisahnya Yunus nih? Terus, coba tak inget-inget, apa ya Tuhan ya? Kayaknya kok Ruben gak pernah ngalamin hal seperti Yunus ya? Wes, sombong Pak. Terus akhirnya tak pikir, apa ya Tuhan? Akhirnya satu titik. Tuhan ingetin kejadian tahun 2008. Waktu itu 2008, anyway aku dari Malang, terus akhirnya pindah ke Surabaya dan 2008 masuk di Surabaya. Kemudian aku cari gereja, terus akhirnya memilih berjemaat di GBI Rock. Di situ waktu itu cuma ada 3 ibadah, 3 jenis ibadah maksudnya. Ada ibadah umum, ibadah roket, teens, dan ibadah Rocky, kids.
Anyway 2008 itu aku masuk SMA guys. Ya nggak mungkin kan masuk Rocky ya kan. Terus nggak mungkin juga, aku masuk roket juga kayak kecil-kecil anak-anaknya. Jadi aku memutusin untuk ikut ke umum, ibadah umum. Kemudian singkat cerita, roket ngadain camp. Judulnya New Creation. Kalau nggak salah itu, New Creation. Dan kekurangan pemain musik. Anyway sebelumnya waktu kita datang ke GB Rock, Steve adikku kan masuk SMP. Dia dijangkau oleh Kak Ratna dan Kak Steven. Nah buat teman-teman yang udah lama kayak kenal dengan The Legend ini. Kak Steven dan Kak Ratna. Dia adikku dijangkau dan ibadah di Roket. Sampai akhirnya ada ngadain retreat itu. Terus si Steve ngusulin pokoknya buat main. Buat bantu. Nah ya udah ya akhirnya aku bantu. Aku pikir cuma volunteer sekali aja. Atau cuma beberapa event aja. Ternyata disitulah awal mula pelayanan di teens. Nah, oke terus apa hubungannya sama Yunus ya? Nah bentar habis ini. Terus sering berjalannya waktu, orang kan semakin bertambah umur ya. Dan akhirnya tibalah saatnya untuk regenerasi pemimpin. Nah ini, waktu itu aku salah satu yang umurnya cukup gede juga di sana. Waktu itu nggak salah mau lulus SMA, mau kuliah. Terus Kak Steven itu kayak ngasih merekomendasiin aku untuk pegangan roket, ngeliton deh roket. Tapi aku coba mengelak, aku kasih alasan aku, Kak Ruben mau UNAS, persiapan kuliah. Kayaknya repot deh, nggak mungkin minggu bisa standby terus dan lain sebagainya. Pemimpin silih berganti, ganti, waktunya ganti. Aku selalu mengkondisikan supaya aku nggak kepilih, supaya aku nggak masuk dalam listnya mereka. Entah dengan ya kuliah arsitek ya, pasti kayak sulit banget, banyak banget tugas. Aku juga sempat ikut event jadi kru IO, ya Wismin eventnya ada di Sabtu Minggu, itu jadi alasan juga guys. Dan seiring berjalannya waktu itu aku juga mencoba untuk keluar dari roket. Entah ya apa caranya gitu kan. Tapi gagal. Sampai akhirnya sisa 3 pemimpin. Andre, Cek Audrey, aku. Cek Audrey udah selesai, masa pemimpinnya di estafet ke Andre. Andre udah selesai, di estafet lah ke aku. Wah ini, seingatku kayak aku juga masih mengelak waktu itu. Karena project lah, karena apa, aku kayak gak bisa standby, aku takut keluar kota lama dan lain sebagainya. Anyway, mohon maaf buat para pemimpin sebelum saya. Karena saya ini banyak alasan ternyata ya. Terus akhirnya, ya wes mau gak mau lagi, aku udah tersudut, kayak mau apa lagi. Aku coba alasan juga gak bisa, gak berhasil. Terus ya udah akhirnya aku memilih. Ya wis lah Tuhan, tak ambil deh. Nah, ternyata guys, aku pernah lari dari panggilan Tuhan seperti Yunus. Kalau yang membuat Yunus lari itu karena egonya, karena keegoisannya. Dan karena benci sama sama Niniwe. Nah kira-kira teman-teman bisa ngerti gak apa yang bikin aku lari dari panggilan Tuhan untuk ngelit roket ini? Ada bisa nebak? Gak apa-apa guys, gak bakal tak marahi kalau salah. Takut, ya bener, takut. Salah satunya takut. Jadi aku takut guys, dan aku males bener ya. Aku males mimpin roket. Dan yang kedua, ada alasan yang terakhir, dan menurutku ini yang paling parah sih. Betapa korupnya hatiku, betapa kayak, aku mikir apa sih sampai punya kayak gini. Aku tuh gak mau berurusan dengan teenagers. Teens yang sok-sokan, rebel, pengen bebas, ngerasa paling tahu, paling pinter, gak pengen dibilang anak kecil. Tapi dibilang dewasa juga masih jauh. Kayak males lah
Oh, ngomong-ngomong sama kayak ngurusin hidupnya teenager. Kenapa sih? Karena aku pernah di sana guys. Aku pernah jadi orang yang rebel. Aku pernah jadi orang yang sok tahu. Aku pernah jadi orang yang gak mau dikasih tahu juga. Kayak enggak lah, kolot itu. Zaman sekarang beda. Nah kayak gitu. Dan itu yang buat aku akhirnya gak mau mengambil kepemimpinan, kepercayaan ini. Karena kalau udah, ya aku males berurusan dengan mereka. Karena pasti bikin emosi, ya kan? Kesel, ya Pastor Andre benar, kesel. Buang waktu debat sama mereka dengan hal yang kayak gak penting Pak, hal yang gak esensial. Udah salah, dibenerin gak mau, wah kan repot ya. Nah, kadang guys, secara gak sadar, bisa jadi yang bikin kita takut untuk memberitakan firman Tuhan atau kebenaran, itu bukan karena kita nggak berani. Tapi kita nggak mau lihat orang itu bertobat. Pengen lihat orang itu hancur dulu, pengen lihat orang itu jatuh dulu, biar dia tahu akibatnya, biar tahu rasanya. Pengen lihat orang itu langsung dihukum sama Tuhan. Atau mungkin ada dendam, ada benci, ada kecewa, atau malah takut nanti malah jadi senjata makan tuan. Alah kalau ngomong firman hidupmu gak bener kok. Nah ini guys, coba renungin. Coba telaah hati kita. Coba kita renungin lagi, bener gak ya kira-kira. Nah, aku lanjutin ya endingnya. Sampai pada satu titik akhirnya aku, oke, ya wis Tuhan aku nyerah. Capek wis kayak gak kuat, kayak berusaha jadi pemimpin yang baik, berusaha untuk menerima keunikan remaja gitu kan. Ya wis aku ikut deh Tuhan, aku mau. Nah, di sini aku baru dapat God's POV. Apa POV-nya? Wih, ini waktu pas nyiapin ini kayak wow, iya kok gak pernah kepikiran ya. Apa yang aku dapat? Aku gak pengen lihat remaja itu jatuh di lubang yang sama. Sama kayak aku. Aku gak mau remaja jatuh di dosa yang sama. Aku pengen mereka punya prinsip kehidupan yang benar. Sesuai dengan firman Tuhan. Aku pengen lihat mereka itu punya pegangan yang hidup yang benar. Bukan prinsip dunia yang mereka pegang, tapi prinsip kebenaran dari remaja. Karena menurutku masa remaja itu masa paling krusial guys. Kalau dia udah salah prinsip, sampai gede dia bakal pegang. Dan makin sulit diubah. Dan ini kemarin waktu nyiapin juga aku ngeliat aku yang di sini tuh bukan Ruben, jelas bukan Ruben dong. Ruben aja nggak mau terima kok. Dan dapat impresi kayak ini hatinya Tuhan guys. Aku di sini aku itu Tuhan. Tuhan nggak mau lihat remaja jatuh kayak aku. Tuhan nggak mau remaja salah punya prinsip, apalagi prinsip dunia. Dan sekarang kita dihadapin dengan kalau dulu mungkin prinsip yang benar dan salah masih kelihatan bedanya ya. Kalau sekarang benar dan benar. Seakan-akan benar. Nah kalau nggak punya prinsip yang benar. Sesuai firman Tuhan. Wah kacau guys. Iya kan? Nah ini yang akhirnya aku kayak. Oke God, I'm sorry. Oke, I'm back gitu. Kayak aku ikut Tuhan deh. Nah kita balik ke kisah Yunus tadi ya. Tadi udah sempat dibahas POV-nya Yunus. Dari cara pandangnya Yunus. Gimana dia benci ngeliat Niniwe, dia gak mau lihat Niniwe diselamatin. Sekarang kita coba lihat dari POV-nya Tuhan. Apa sih maksudnya Tuhan itu? Apa sih yang dilihat Tuhan dari sekian banyaknya nabi, kenapa harus Yunus? Dari sekian banyak bangsa, kenapa harus Niniwe? Iya kan? Dan Yunus ke Tarsis mungkin Tarsis juga butuh firman Tuhan, ya kan? Dengan Tuhan aku ke Tarsis, aku mau ngabarin firman Tuhan dulu, baru ke Niniwe. Bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau yang opsi kedua tadi, enggak deh. Karena Yunus benci kok ya. Dan kayak kekeh banget. Nah, aku yang nemu ini guys. Anyway, aku dapat fun fact. Dan waktu Tuhan panggil kita, Tuhan itu tidak hanya berurusan dengan orang yang Tuhan pengen kita tuju. Contoh misal nih, Tuhan
ngomong ke aku untuk menyampaikan kebenaran ke Yoel misalnya. Yoel tadi yang jadi MD di sini dan main bass. Keren, Yoel, thank you. Dan di situ Yoel. Dan aku mau nyampein, aku tuh enggak cuma nyampein firman ke Yoel. Tuhan enggak cuma berurusan sama Yoel, tapi Tuhan juga berurusan dengan aku. Kenapa? Kok bisa? Ya karena ada yang salah dari aku. Karena firman Tuhan itu pedang bermata dua guys. Gak cuma buat yang ngomong, gak cuma buat yang nerima, tapi juga buat yang ngomong. So, ada 3 poin yang aku dapat di sini. Yang pertama, ada hal yang ingin Tuhan goncangkan, ada hal yang ingin Tuhan nyatakan, dan ada hal yang ingin Tuhan ubah dari hati kita. Kita masuk poin pertama ya. Coba, Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe. Tadi kita sempat bahas ya kan di awal, kalau Yunus itu seorang nabi, dan nabi itu tugasnya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi Yunus gak mau nyampein karena Niniwe musuhnya Israel. Bukan bagian dari bangsa Israel. Nah, terus apa yang Tuhan goncangkan? Apa kira-kira yang Tuhan goncangkan dari ayat 1 sampai 3 tadi? Yang digoncangkan adalah motivasi Yunus. Coba di ayat 3 ya. Di ayat 3 itu dikatakan Yunus bersiap pergi melarikan diri dari hadapan Tuhan. Yunus lari itu karena dia benci dengan bangsa Niniwe. Karena dia tahu endingnya pasti Tuhan nyelamatin. Pasti Niniwe terima kasih Tuhan. Males aku lah, ngapain aku jauh-jauh ke sana. Endingnya kan firman yang didapetin kayak istilahnya sampaikan firmanku kepada Niniwe. Dan mungkin di situ kan di ayat keberapa itu dibilang dalam 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikan ya kalau gak salah. Nah karena Yunus ini kenal betul sama si Tuhannya, kenal betul sama Tuhannya. Dia udah tahu pasti endingnya diselamatin, udahlah males Tuhan. Dan kayak jadi gini ya guys, coba kita bayangin ayat 1 sampai 3 ini ya. Tuhan datang nih, ya kan? Tuhan datang. Tuhan ngomong sama Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Oke Tuhan, berangkat. Pergi kan, Niniwe, jahat. Niniwe, Tarsis. Tarsis aja deh, aku malas pasti diselamatin kan. Oke, aku bayar. Biayanya berapa bang? Ke Tarsis. Sekian. Oke, dibayar. Naik kapal. Tek. Apa? Ini perlakuan Yunus ini kayak nunjukin banget di ayat selanjutnya ya. Perlakuan Yunus ini nunjukin banget kalau Yunus itu bawen cipol sampai Niniwe. Bawen cipol. Pakai pol wes. Sampai kapal. Dia nggak di atas, bukan di dek kapal yang sambil healing gitu di pinggir, dikena angin. Gak gitu guys, apa yang dilakuin? Dia turun ke bagian kapal paling bawah. Terus dia tidur. Di situ dibilang, di ayat keberapa ya aku lupa, coba. Nanti dia tidur dengan nyenyak. Ini ya kayak Niniwe, alah bodo amat, malas aku tak ke Tarsis saja, aku tahu Tuhan pasti marah kalau aku lari. Aku tak naik kapal ke Tarsis yang jauh sekalian. Aku sampai kapal tak tidur aja. Malas aku. Bodo amat sama panggilan Tuhan. Tuhan pasti marah. Nanti paling ya Tuhan datengin badai. Badai datang, kapal rusak, aku tenggelam, aku mati. Niniwe mati. Karena firman Tuhan udah disampaikan. Nah Niniwe enggak dapat kasih Tuhan. Nah, aku tak milih gitu aja. Aku tidur, bodo amat sama Niniwe. Bye-bye Niniwe gitu. Kayak ya aku mati, Niniwe mati. Jahat gak sih guys? Kayak no moment pak. Aku suruh misalnya nyampein tadi ke Yoel. Enggak wes, Yoel ini misalnya kayak udah di ujung tanduk, udah mau masuk neraka gitu kan ya. Terus Tuhan datang biar aku nyampein kebenaran, biar Yoel selamat. Tapi aku enggak wes, lah apa? Malas lah, Yoel bencek no.
Mau. Biarin aja masuk neraka. Nanti kita ketemu di neraka guys. Kayak, iya kan? Wih, itu kayak, wow, parah. Dan, tapi sayangnya guys, karena Yunus sudah tahu kan ya, dan di ayat 4 itu dikatakan kalau Tuhan menurunkan badai besar hingga kapal hampir terpukul hancur. Secara logika, gak mungkin dong badai itu cuma datangnya 1 detik, wes, pasti kan, apalagi siapa yang pernah nyebrang naik kapal guys, ke Bali kan pasti naik kapal, kalau misalnya lewat jalan darat. Ada yang pernah di tengah-tengah diterpa ombak? Kak Don kenal banget, pasti pernah banget. Nah, aku kasih bayangan ya guys, kira-kira kayak gimana. Teman-teman Mulmet bisa bantu. Ada satu klip, coba bayangin teman-teman naik kapal ini dan terjadilah badai. Help me. Ya mungkin ini, coba kalian bayangin aja. Kalian ada di dalam dan tiba-tiba ngeliat, apalagi gak bisa berenang. Nah, ya apa guys? Kita ngeliat dinding air yang sebegitu tinggi dan belah. Suara apa itu? Ayo. Ini cuma secuplikan guys. Kameramen pasti selamat. Nah, ini cuma secuplik ya guys. Coba kalian bayangin, sebegitu ngerinya. Dan ini Tuhan yang ngirim badai besar guys. Bukan seorang ilmuwan yang menciptakan garam di luar, dibuang terus biar jadi enggak. Tuhan yang empunya langit yang ngirim. Dan di situ dibilang kapalnya hampir seperti pecah. Dan Yunus tidur dengan nyenyak. Sayangnya rencana Tuhan itu bukan bikin Yunus mati di laut. Rencana Tuhan adalah menggoncangkan pendirian Yunus yang salah. Dan untuk menyatakan dirinya dan kasihnya pada Yunus dan pada Niniwe. Gak ada yang bisa guys, gak ada yang bisa gagalin rencana Tuhan. Mau kita lari sejauh apapun, mau kita sembunyi sedalam apapun, mau kita mengelak serumit apapun, gak bisa gagalin rencana Tuhan. Kita masuk poin yang kedua. Ada yang ingin Tuhan nyatakan. Apa yang ingin Tuhan nyatakan? Anyway, Tuhan gak kaget. Yunus bakal lari. Kayak Yunus tiba-tiba beli tiket ke Tarsis dan waduh, kok ke Tarsis wong iki rek? Begini ae. Malaikat, ayo kita bahas iki. Wong iki Martin, misalnya kayak ada yang pernah lihat itu kayak, ayo tolong, Martin tolong iku Yunus balen aku. Dan ya guys, Tuhan gak kaget. Ya karena itu rencananya kok. Itu rencana Tuhan. Karena ada apa? Ini yang menarik. Kita kan taunya Yunus pergi, Yunus dimakan ikan besar, masuk perut ikan besar. Dan Niniwe, Yunus tobat, akhirnya Niniwe diselamatin. Kita cuma lihat ada Yunus, Niniwe, dan ikan. Gitu. Tapi di sini ada rancangan Tuhan yang besar. Ada yang ingin Tuhan nyatakan. Yaitu apa? Tuhan ingin nyatakan dirinya, Tuhan ingin nyatakan kebesarannya, Tuhan ingin nyatakan kemuliaannya. Coba kita lihat di ayat 5 sampai 15. Nah ini dia. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring tidur. Lalu berbaring tertidur dengan nyenyak. Oh benar, Alkitab yang nulis bukan karanganku sendiri tadi. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangun, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Apa yang mereka cari? Keselamatan. Iya kan? Terus digoncang badai kayak tadi masa ya? Hip hip wah. Terus ada ombak biar, enggak. Ya itu rodok sesuatu sih berarti. Ada something dari mereka. Tapi mereka cari keselamatan guys.
Semua pada berteriak pada Allahnya. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, mari kita buang undi. Di ayat 7, buang undi dan bukan kebetulan jatuh undiannya itu di Yunus. Ini ya rencana Tuhan ya. Tuhan tuh terlalu kreatif untuk bikin sebuah rencana yang kita nggak pernah bayangin. Di ayat 9, akhirnya Yunus mengenalkan dirinya. Yunus bilang kalau aku seorang yang takut Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Ayat 10, mereka sangat takut. Padahal mereka udah dengar awalnya kalau Yunus ini melarikan diri. Jauh dari hadapan Tuhan. Nah, tapi kenyataannya mereka ini datang dengan kepercayaannya masing-masing. Mereka datang dengan Allahnya masing-masing. Jadi waktu Yunus cerita, kau kemana? Ke Tarsis. Ada urusan apa di Tarsis? Ya aku lari dari hadapan Tuhan. Oh lari dari hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang mereka anggap seperti Tuhan yang mereka. Kayak gini, dia udah teriak-teriak loh, tapi gak ada kejadian apa-apa. Jadi mereka nganggap semua Tuhannya sama. Dan awalnya kayak takut, Tuhan pencipta langit. Mosok coba sih, soalnya kan Yunus baru cuma jelasin itu toh. Dan di ayat 9, di ayat 13, mereka tuh masih coba. Coba baca. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Nih, buktinya mereka masih kayak, lari dari Allah. Ayo wes, kita berusaha cepetan sebelum mati. Ikut daratan dikit lagi nih. Tapi bukannya tambah reda, tambah selamat. Tapi malah makin bergelora. Ya kalian coba bayangin, hantam laut segitu, apalagi aku dulu sempat ke Tabuan, ada klien prewed di sana. Posisinya aku belum bisa renang guys. Dan di tengah-tengah itu Tabuan udah kelihatan banget aku di sini ya misalnya. Tabuan tuh di Koyongki situ. Mesinnya mati guys. Aku pakai kapal nelayan yang kayu. Terus ada pinggirannya gitu. Terus itu posisi laut sama tempat dudukku itu kayak deket banget. Aku bisa mainan air biur-biur gitu. Niat kayak, aduh Tuhan mati mesinnya. Itu kapal dari yang jeng gitu kan. Jadi waduh bapaknya tenang-tenang. Kliennya tenang karena bisa renang. Temanku juga tenang karena bisa renang. Aku gak bisa renang kayak, waduh Tuhan. Lihat laut lagi, hitam Pak. Biru gitu masih kelihatan, apalagi ada keramik-keramik. Oh ya kayak, mana namanya, kolam renang kan ya. Ini hitam Pak. Hitam itu berarti dalam banget. Dan di situ musuhnya juga kapal feri yang gede-gede. Kayak itu kayak aku, ya udahlah Tuhan kalau emang Tuhan panggil di sini ya udah enggak apa-apa. Aku pasrah itu. Wis ndak mau kecepuk-kecepuk gitu aku enggak bisa renang tuh. Mau ngandalin tas kamera juga tenggelam juga pasti tas kameranya. Berat. Kayak gitu aku kayak belum kena badai. Malamnya sih waktu balik ke Banyuwangi kena sedikit hujan, kena badai. Dan itu kayak kena badai lagi. Dan perjalanannya sekitar 20 menit kalau nggak salah. Naik kapal. Dan itu kayak coba bayangin guys, kena ombak segitu besar. Dan malah tambah besar. Ombaknya bakal ngeri gak sih? Kayak mungkin ini waktunya Tuhan untuk memanggilku gitu. Dan di sini kita lihat sampai akhirnya ayat 14. Mereka berseru sama Tuhan. Tuhannya Yunus. Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki. Akhirnya mereka mengangkat Yunus dan dibuang. Cempluk gitu kan. Dan laut berhenti mengamuk. Nah, coba di ayat 16. Di ayat 16 ini dibilang orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Kemarin waktu nyiapin khotbah ini
aku diskusi dengan para home pastor dan aku sempat tanya ke Kohis, kok mempersembahkan korban ini artinya apa? Mempersembahkan korban ini bagi Tuhan, ini punya makna berarti mereka percaya sama Tuhannya Yunus. Karena apa? Yang dia bilang, Yunus bilang di ayat 9, ternyata kejadian guys, bener. Wih, iya ya, Tuhan yang mempunyai langit, lautan dan daratan, yang menciptakan lautan dan daratan. Kayak, lu bener berarti. Soalnya mereka ngelihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dan akhirnya mereka percaya. Nah, God's POV yang pertama, Tuhan ingin ngubahkan hati Yunus. Tuhan ingin goncangkan pendirian Yunus. Yang dia ngerasa beda benci. Dan yang kedua, dari sisi Tuhan juga ingin menyatakan dirinya pada orang-orang dari bangsa lain yang ada di kapal bersama-sama dengan Yunus. Mereka datang tadi kan dengan kepercayaannya masing-masing. Tadi waktu ada badai mereka berseru dengan Allahnya. Ya nggak tahu istilahnya apa aja Allah-Allahnya mereka berseru, tolong. Tapi nggak ada, nothing happen. Dan lewat proses ini, lewat kejadian badai tadi, lewat kejadian Yunus lari, yang mereka datang dengan kepercayaan macam-macam, dengan banyak memegang Allahnya sendiri-sendiri. Lewat kejadian ini mereka percaya dengan satu Allah, yaitu Allah yang besar. Mereka percaya pada Allah yang hidup, mereka percaya pada Allah yang benar dan Allah yang berkuasa. Karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dan mereka akhirnya percaya guys, cuma ada satu Allah. Berarti Allah yang ku percaya selama ini gak bisa apa-apa. Cuma ada satu Allah, Allahnya Yunus. Buktinya apa? Mereka mempersembahkan korban. Dan mengikrarkan nazar. Wah ini kayak ternyata Tuhan selain menyatakan dirinya pada Niniwe dan Yunus, Tuhan juga mau berproses pada orang-orang di sekitar Yunus. Pelarian Yunus gak mempengaruhi penyertaan Tuhan pada Yunus. Malah orang-orang di sekitar Yunus itu juga ngerasakan kasih karunia Tuhan. Bukan ngerasain murkanya Tuhan. Dan kayak, oke. Berarti sama waktu kita diutus sama Tuhan, Tuhan bakal izinkan kita ketemu dengan orang-orang. Ya kan pasti kan, kita diutus Tuhan gak mungkin di hutan, sepi gak ada orang. Paling ketemu ya burung, ular gitu. Gak mungkin guys. Kita pasti bakal ketemu orang, kita bakal berproses di sana. Dan Tuhan pengen di sana kita menyatakan dirinya. Tuhan pengen lewat proses itu, Tuhan dinyatakan dan orang-orang bisa percaya sama Tuhan. Lewat apa? Ya lewat apapun. Tujuannya Tuhan ingin memurnikan hati kita juga. Selain Tuhan ingin nyatakan dirinya pada orang-orang, Tuhan juga ingin nyatakan dirinya pada kita. Tuhan ingin memurnikan hati kita. Tuhan ingin memurnikan motivasi kita. Lewat apapun, lewat peristiwa mungkin. Atau lewat pernyataan. Atau apapun itu caranya Tuhan. Karena Tuhan terlalu kreatif guys. Dan di poin ketiga, ada hal yang ingin Tuhan ubahkan dari hati kita. Ayat 17, atas penentuan Tuhan, seekor ikan besar menelan Yunus. Ingat ya guys, di Alkitab ditulis ikan besar, bukan ikan paus. So, hati-hati. Jangan tafsirkan lagi ikan paus. Karena mungkin ini lebih besar dari paus guys. Mungkin ikan besar ini sengaja Tuhan create. Ya hanya untuk Yunus. Hanya untuk di momen ini. Dan anyway di pasal 2, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Itu Yunus isinya doa Yunus dan di akhirnya Yunus bertobat di Yunus 2 ayat 9 sampai 10. Aku bacain ya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar.
keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah, Tuhan membuat Yunus bertobat dan menyadari keselamatan itu adalah dari Tuhan. Bukan dari apa yang dari Yunus lakukan, bukan dari apa yang Yunus lakukan, bukan dari Yunus karena bangsa Israel, dan bukan juga keselamatan itu hanya untuk bangsa Israel. Bukan juga untuk keturunan Israel, di mana kita tahu endingnya, akhirnya Yunus menuruti panggilan Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Niniwe. Begitupun dengan kita guys. Tuhan akan memurnikan hati kita sampai kita dapat apa yang jadi POV-nya Tuhan. Apa yang jadi hatinya Tuhan. Sama kayak tadi, akhirnya aku bersedia, aku nyerah. Aku akhirnya bersedia karena sudah ada pilihan lain guys. Aku bersedia dan bersedia dipimpin. Aku mau dipimpin oleh Tuhan untuk lead roket, untuk jadi koordinator roket. Dan Tuhan bukakan paradigma yang belum pernah aku pikir. Ya kayak tadi, aku gak mau lihat anak-anak jatuh di lubang yang sama. Aku pengen melihat mereka punya kehidupan yang lebih baik dari sisi rohani dan jasmani. Gak perlu mereka jatuh dalam dosa. Gak perlu mereka merusakkan dirinya. Karena cuma rasa ingin tahu yang ya gitulah ya, anak remaja kan pasti kita pernah remaja dan kita pengen tahu segala hal. Dan itu yang gak pernah dipikirin. Dan itu akhirnya yang membuat aku nurut sama panggilan Tuhan. Rancangan Tuhan itu besar dan sempurna guys. Dia gak pernah gagal dalam rencananya. Semua dalam kendali Tuhan. Kita coba lihat ya, mulai dari Tuhan manggil Yunus. Kemudian Yunus lari ke Niniwe, ke Tarsis. Kapal diterpa ombak besar sampai hampir hancur. Semua orang berseru pada Allahnya. But nothing happened. Yunus memperkenalkan dirinya dan Tuhannya. Mereka berseru pada Tuhan. Yunus dilempar ke laut. Dan mereka percaya pada Tuhan. Badai berhenti, mereka percaya sama Tuhan. Ini kayak rancangan Tuhan yang udah sempurna banget. Jadi Yunus mau ngacauin, Yunus mau pergi juga. Ya, gua Tuhan coy. Lu siapa mau coba-coba gagalin. Nah sekarang kita coba lihat guys. Rancangan Tuhan yang besar. Yang kita alami dan kita percayai. Kita imani sampai hari ini. Yaitu rancangan keselamatan. Dimana Tuhan udah spoiler dari salah satu kisah Yunus. Tuhan mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dan menyelamatkan kita umat manusia. Yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus menaruh kemegahannya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dan mengambil rupa seorang hamba. Menjadi 100% manusia, tapi juga 100% Tuhan. Ini the best partnya guys. Ini wow banget sih. Makanya kalau kita baca Alkitab, jangan pilih-pilih. Gak usah kayak, aduh perjanjian lama itu udah kayak bosan nih. Tuhan aku gak ngerti apa-apa. Mending aku baca perjanjian baru aja. Perjanjian lama dibuang. Jangan. Dari awal penciptaan, kejadian, sampai wahyu. Itu isinya firman Tuhan. Dan semuanya penting. Semuanya tentang Tuhan. Termasuk di Yunus. Yang awalnya aku pikir, Yunus apa sih? Yunus paling cuma nabi yang lari. Terus akhirnya dicemplungin, dimakan ikan gitu kan. Terus ya akhirnya marah sama Tuhan. Kayak apa coba yang bisa dikonekin? Wah ini kayak setelah direnungin Tuhan bakal bukain. Ini the best partnya guys. Yesus dan Yunus sama-sama diutus sama Allah, sama Tuhan. Untuk memberitakan keselamatan. Tapi bedanya, Yunus menyimpang supaya Niniwe mati. Dan Yunus pun kena hukuman. Tapi Yesus memilih untuk taat pada panggilan Bapa. Kita yang menyimpang guys. Tapi Yesus yang kena hukuman. Supaya kita bisa mendapatkan keselamatan. Wow. Yunus merelakan dirinya mati. Biar Niniwe mati. Tapi Yesus rela dirinya mati. Dan terima murka Allah ganti kita. Supaya kita bisa dapat hidup. Ini, great Paul sih. Kayak besar Paul lagi, kayak wow, amazing Paul. Wonderful. Ini ya, tadi kan dibilang kalau Niniwe ini musuhnya bangsa Israel. Niniwe ini Yunus gak mau karena bukan bangsa Israel dan
musuh bangsa Israel. Sedangkan kita ini musuh Allah guys. Tapi Yesus ini Allah. 100% Tuhan, 100% manusia. Yesus itu ya Allah sendiri. Allah sendiri malah memilih untuk menanggalkan kemegahannya, kesetaraannya dengan Allah. Dan turun untuk nyelamatin musuhnya ini. Kayak, wih. Ini kalau gak ada kasih Tuhan, gak mungkin sih. Kalau Tuhan kayak Yunus, kayaknya udah gak ada manusia lagi. Tuhan bakal create lagi dari awal. Tuhan bakal bangun lagi, mungkin ada air bah lagi. Tapi ini guys, Yesus mempertemukan murka dan kasih Tuhan di atas kayu salib. Salib itu bicara tentang keadilan Tuhan yang tidak dicela, dilecehkan. Keadilan Tuhan yang ditegakkan. Apa? Yesus menerima murka. Yesus menerima murka Bapa karena pelanggaran kita. Suatu pelanggaran itu harus ada konsekuensinya, ada hukumannya. Dan Yunus gantiin kita supaya kita gak dapat hukuman. Dan salib juga bicara kasihnya yang dicurahkan. Lewat apa? Lewat darahnya sebagai darah penebusan atas dosa pelanggaran kita. Lewat pengorbanannya Tuhan nyatakan kasihnya. Tuhan gantikan kita supaya Tuhan Allah Bapa gak marah sama kita. Karena kalau kita berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri sudah mungkin. Apalagi kita mau menghindar dari murka Tuhan. Walah yang tadi kena badai aja gak bisa menghindar kok mau langsung depan sama murka Tuhan. Pasti OP lah. Ya kan, overpower Pak Tuhan. Kita apa? Dan ini guys, salib itu berbicara tentang keadilan Tuhan tidak dilecehkan dan kasihnya dicurahkan. Dan kita percaya itu, kita nerima itu guys. Yesus memilih taat pada rencana Tuhan karena rancangan keselamatan yang besar. Yesus taat karena kasih Tuhan memimpin, kasih Bapa memimpin hidupnya. Allah menyertai hidupnya. Yesus membuka dirinya, membiarkan dirinya untuk dipimpin oleh Bapanya. Meskipun Yesus sempat takut dan berharap cawan ini lari. Ya karena 100% manusia. Ada 100% manusia dan Yesus ngerasain takut. Tapi ia memilih taat. Karena ia tahu rancangannya sebagai manusia itu enggak sebanding dengan rancangan keselamatan Bapanya. Aku tutup dengan satu ayat ini guys. 4 ayat sih, sorry. Tapi dikit kok. Aku tutup dengan ini. Titus 3 ayat 3-7. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan. Tidak taat, sesat, menjadi menjadi hamba berbagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik kita yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Tuhan telah menganugerahkan Roh Kudus-Nya guys dalam setiap hati kita. Kita gak mulai lagi dari nol. Kita gak mengusahakan untuk dapat Roh Kudus itu. Kita gak ngelakuin ini itu untuk mendapatkan keselamatan. Tapi Tuhan sendiri yang berinisiasi. Tuhan sendiri yang menaruh dasarnya dalam setiap hati kita. Tuhan sendiri yang memberikan Roh Kudus itu. Dan Tuhan sendiri yang turun nyelamatin musuhnya ini. Supaya kita umat manusia yang percaya bisa dapat kehidupan, dapat keselamatan. Dan Tuhan udah narok dasarnya dalam setiap hati kita guys. Roh Kudus ini sebagai ground one dalam hidup kita. Roh Kudus yang mengungkapkan segala hal yang terselubung. Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan kebenaran kasih Tuhan.
Roh Kudus juga yang memampukan kita untuk menghidupi rencananya. Roh Kudus juga yang memampukan kita untuk menyatakan kebenaran. Baik dalam hidup kita, hidup keluarga kita, hidup teman kita, ataupun hidup siapapun orang yang Tuhan percayakan pada diri kita. Tinggal kita mau apa enggak. Bersedia enggak dipimpin nama Tuhan lewat Roh Kudusnya yang telah menjadi ground one dalam hidup kita. Saat kita membuka hati, saat kita membuka diri, saat kita mau dan bersedia untuk dipimpin Tuhan. Ingat guys, ada 3 hal. Waktu Tuhan memanggil kita, ada hal yang ingin Tuhan goncangkan. Tuhan mau benerin motivasi kita dulu. Tuhan mau benerin hati kita dulu nih. Tuhan mau benerin pikiran kita dulu. Entah itu motivasi yang salah karena kita nggak mau, karena kita benci. Atau karena motivasi yang, wah aku bisa cari untung nih di sini. Oke Tuhan, aku mau ngambil karena aku mau cari untung. Pasti dibongkar sama Tuhan. Tujuannya tetap, tapi waktu perjalanan Tuhan bakal bongkar, Tuhan bakal goncangkan. Dan ada hal yang ingin Tuhan nyatakan. Tuhan mau nyatakan kalau hanya Tuhan yang berkuasa di situ. Bukan usahamu. Tuhan yang berkuasa di situ. Bukan kekuatanmu, bukan kemampuanmu. Dan ada hal yang ingin Tuhan ubahkan dalam hati kita. Bukan lagi kita menerima panggilan Tuhan karena, oh dari situ aku bisa dapetin sesuatu. Aku bisa lebih kenal relasi banyak. Enggak, itu juga bakal Tuhan hancurin. Tuhan ingin mengubahkan kita supaya kita bisa dapat hatinya Tuhan yang sebenarnya. Dan dari situ kita melayani Tuhan dengan tidak ada agenda apapun. Mau kita dikecewakan, mau orang itu ngianatin kita cuma lihat Tuhan. Gak ngelihat orang-orang ini. Dan ini kayak Tuhan pengen murniin kita guys. Supaya apa? Supaya pandangan kita juga cuma ke Tuhan. Bukan dengan hal-hal atau proses atau masalah yang Tuhan izinin. Karena itu bisa menggoyahkan iman kita. Dan waktu Tuhan manggil kita, ini sebuah privilege guys. Berarti Tuhan ingin kita ikut serta dalam rancangannya yang besar. Kita nggak tahu rancangan Tuhan apa. Mungkin hari ini teman-teman dipanggil untuk dipercaya sesuatu, dipercaya memimpin sesuatu. Kita nggak tahu endingnya apa. But taat aja. Ikutin aja apa maunya Tuhan. Minta Tuhan supaya kita punya hatinya Tuhan. Minta Tuhan supaya kita punya kasihnya Tuhan. Supaya kita walaupun ketemu sama orang-orang yang bencekno, kita nggak digoyahkan imannya. Kita tetap punya Tuhan. Dan juga jangan pansos guys. Jangan Tuhan udah percayain sesuatu dan puji Tuhan pelayanan ini jadi besar. Jangan sampai bilang ada omongan, ya itu gara-gara mauku, karena keinginanku, karena inisiasiku, makanya pelayanannya jadi besar. Itu karena Tuhan. Kalau enggak Tuhan percayain ya enggak mungkin. Kayak kalau Tuhan enggak mampuin ya enggak mungkin. Jadi jangan sombong. Jangan merasa karena aku koordinator PAW. Oh PAW-nya keren. Wah itu karena aku, karena ideku, karena basicku. Enggak suwe hancur pasti. Dan jangan sampai kita pansos guys. Kita mesti murni dan ini bakal Tuhan goncangkan juga. Tuhan bakal nyatain kebenarannya. Tuhan bakal ubahkan hati kita. Sampai kita berserah dan semua ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk ketenaran kita. Semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk keuntungan kita. Dan biarlah hidup kita ini memancarkan Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kita. So aku mau ajak Kegision. Lebih tepatnya aku mau tantang Kegision. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih ada hal yang gak enak. Atau kayak Tuhan masa ini panggilanmu sih, masa aku harus ke dia. Masa aku harus temuin dia. Dia bencana loh Tuhan. Mungkin masih ada rasa benci dalam hati kalian. Atau mungkin ada rasa takut dalam hati kalian. Mungkin lagi dipercaya sesuatu tapi kalian yang rasa gak mampu.
Aku mau doa buat kalian guys. So aku mungkin bakal minta waktu beberapa menit, 1 menit mungkin teman-teman coba renungin. Coba ingat-ingat lagi. Apa ada hal yang mengganggu dalam hidupmu selama ini? Apa ada hal yang membuat pelayananmu jadi enggak maksimal? Atau ada hal yang membuat segala yang kau kerjakan ini jadi keganggu? Coba kalian ingat-ingat lagi, mungkin masih ada kepahitan. Entah kepahitan sama teman, kepahitan sama pemimpin, kepahitan sama orang tua mungkin. Atau kepahitan sama pasangan. Atau mungkin kalian benci, kalian merasa gak mampu. So hari ini, kalian berdoa, aku ingin berdoakan kalian juga dan serahkan itu semua kepada Tuhan. Rilis. Bener-bener udah taruh karena kita juga gak dapat untung dari sana. Berserah aja dan taat sama panggilan Tuhan. Ampunilah mereka dan terima panggilan Tuhan. Jangan bikin hal-hal yang gak esensial ini akhirnya merubah, mengganggu rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh Tuhan guys, kita butuh kasih-Nya, kita butuh urapan-Nya untuk memurnikan hidup kita, memurnikan hati kita. So aku mau berdoa buat teman-teman Kikijen. Tuhan thank you buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan buat kepercayaan yang Kau berikan pada setiap hati kami. Terima kasih buat kepercayaan yang Kau berikan di dalam hidup kami. Tuhan mungkin di perjalanan atau di awal kami gak mau terima karena ada beberapa hal yang mengganggu. Dan kami mohon ya Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh kasih-Mu, kami butuh hati-Mu Tuhan. Ubahkan setiap hati kami Tuhan. Goncangkan setiap motivasi kami Tuhan yang salah. Goncangkan setiap pendirian, prinsip kami yang salah Tuhan. Nyatakan diri-Mu lebih lagi ya Tuhan dalam setiap hati kita. Nyatakan diri-Mu ya Tuhan. Nyatakan kasih-Mu, biarlah kami bisa merasakan kasih-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Dan ubahkan hati kami ya Tuhan. Biarlah kami punya hati seperti hati-Mu. Kami bisa memandang seperti apa yang Kau rencanakan Tuhan. Tuhan ini hidup kami. Kami mau pakai untuk menjadi alat kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami mau menjadi penyampai firman-Mu ya Tuhan. Kami mau mengabarkan Injil kebenaran pada teman-teman kami Tuhan. Di keluarga kami mungkin Tuhan. Kami tahu kami gak mampu. That's why kami butuh Tuhan. Tuhan yang mampuin. Tuhan yang pimpin. Tuhan yang kasih hikmat. Tuhan yang sertai Tuhan. Tuhan urapi kami Tuhan waktu ngomong. Tuhan juga yang kasih tahu kapan kita harus ngomong. Dan kami percaya kita gak cari ketenaran Tuhan. Kita gak cari siapa Ruben. Ini karena Ruben atau ini karena perbuatanku Tuhan. Tapi biarlah nama-Mu saja yang dinyatakan. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini jadi pelita Tuhan. Dan mengubahkan setiap hati kami ya Tuhan. Dan kami siap untuk diproses lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.